Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi inklusi yang bertopik klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang dikenal di Indonesia menurut Kemendikbud. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Makfira dengan NIM 19470411010 kelas M81, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Lalu apa saja ya klasifikasi anak berkebutuhan khusus? Kira-kira apa ya? Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus, Pasal 4, anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Klasifikasinya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar atau lamban belajar, serta autis. Klasifikasi pertama yaitu anak ABK tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seseorang terganggu. Kondisi ini biasanya berlangsung hanya sementara atau bisa juga permanen. Untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, diperlukan komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik dan juga tepat. Lalu, bagaimana cara anak tunarungu belajar? Terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengaran, dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ucapan. Umumnya, anak tunarungu akan memperhatikan mulut lawan pembicaranya agar dapat mengerti apa yang diucapkan orang tersebut. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Anak tunarungu akan menggunakan alat bantu dengar ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, belajar bahasa secara manual. Biasanya ini adalah penyandang tunarungu yang klasifikasi ringan. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Lalu, bagaimana cara anak tunanetra belajar? Cara-cara anak tunanetra belajar adalah: yang pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat. Keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Dan yang terakhir, ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Anak tunawicara. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungannya. Lalu, bagaimana cara anak tunawicara belajar? Pada dasarnya,
Anak tunawicara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan jika sudah berada pada tahapan tunarungu wicara, maka cara belajar mereka seperti anak tunarungu. Klasifikasi ABK selanjutnya yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Ciri-ciri anak penyandang tunagrahita yaitu: yang pertama, duduk merangkak atau berjalan lebih lambat dari anak-anak lainnya. Yang kedua, mengalami kesulitan belajar. Ketiga, memiliki kesulitan memahami aturan sosial. Keempat, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Yang kelima, sulit memecahkan masalah serta sulit berpikir logis. Umumnya mereka sulit untuk fokus. Strategi belajar untuk anak tunagrahita ada 3. Yang pertama, direct introduction, yang merupakan metode mengajar yang menggunakan pendekatan selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam memahami materi. Ketiga, peer tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan yang sama. Klasifikasi selanjutnya yaitu tunadaksa, yaitu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang lainnya. Ada 7 aspek yang perlu dikembangkan pada diri anak tunadaksa. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Kedua, membantu pengembangan fisik. Ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri. Keempat, mematangkan aspek sosial. Kelima, mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi diri dan lainnya. Klasifikasi ABK selanjutnya tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Ciri-ciri anak tunalaras yaitu: yang pertama, suka berkelahi, memukul, menyerang, pembangkang, tidak sopan dan kurang ajar, suka menentang, suka mengganggu, dan sangat suka ribut dan bolos ketika pembelajaran. Klasifikasi selanjutnya yaitu lamban belajar atau kesulitan belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Selanjutnya, klasifikasi autis. Autis atau biasa disebut autism spectrum disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari, atau yang biasa disebut juga dengan neurobehavior atau tanda seorang menunjukkan gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahun ketiga setelah ia dilahirkan. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah.